teman-teman, selamat datang di podcast kami. kami. Kali ini kita akan membahas Fenomena olahraga Fenomena olahraga di bulan suci Ramadan. Ya benar, di episode kali ini kita membahas fenomena yang sedang ramai di media sosial tentunya. Seperti apa sih contohnya? Betul sekali. Jadi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kita lihat anak-anak muda ini melakukan kegiatan olahraga Teh Ilaika. Seperti Contohnya? balap sprint atau balap lari ketika mereka habis sholat taraweh atau menjelang sahur. Tapi banyak nih yang masih bingung, itu tuh sebenarnya baik atau buruk sih Sebenarnya kegiatan tersebut. kalau bicara baik atau buruk ada plus minusnya juga sih, karena ini kan berhubungan dengan olahraga, jadi kegiatan sehat, dan kegiatan ini mengalihkan anak-anak muda ini agar menghindari yang namanya tawuran-tawuran di malam hari. Gitu. Iya. Mungkin untuk bahas lebih panjang, lebih kita supaya lebih tahu ya apa isi dari fun run ini, boleh kita undang narasumber kita. Boleh sekali. Oke, Mari kita langsung sambut saja. Kang Agil. Sebelum itu kita kenalan dulu ya, kita sebagai Boleh, host di kita sini. kenalan dulu, kenalan. Sebelumnya saya Ilaika Al-Quratua ini. Saya Muhammad Supriyadi. Ini Dan adalah narasumber kita. Siapa? Saya Ronagil Pratama. Jadi gini teman-teman, dia ini selaku jadi kita kedatangan tamu yang pas nih dengan tema kita yang diangkat yaitu balap lari ya, Iya, Teh benar. Ilaika. Jadi Kang Agil ini salah satu pelari culture teman-teman yang ada di Karawang dan Bekasi ya Kang Agil. Iya, betul. Silakan untuk mau apa sih? Menanggapi mungkin atau Mau bercerita sedikit tentang tentang- pengalaman Kang Agil. Oke, di sini tadi apa Kang Teh temanya Balap lari balap Kang lari. Agil di Fun balap run lari. di bulan Ramadan. di bulan Ramadan ini ya. Tapi yang lagi booming di media sosial tuh seperti kayak balap lari, terus nanti ntar ada taruhannya atau cuman fun Nah, aja, itu tuh. terus diperlombakan. Oke, sebelumnya saya sendiri buat di balap lari ini sedikit mengikuti, tapi buat balapannya saya sempat ikut tapi kalah karena emang saya kan lebih ke long run gitu ya, endurance. Tapi teman-teman saya banyak banget nih yang ikut dan banyak yang menang juga gitu. Buat balap lari ini sebetulnya salah satu hal yang positif ya, karena sebelum-sebelumnya tuh di tahun Covid 2019, 2020, 2021 itu masih banyak yang pada saat Ramadan ini tuh lebih ke tawuran ya Kang Ucup ya, kayak Betul. SOTR, terus abis terawih mereka malah main petasan, perang sarung. Nah, itu tuh yang Itu kan sedang sangat ramai. negatif ya, tapi Betul. dari tahun 2023 24 ya. Itu udah mulai tuh yang namanya Ramadan Race. Itu balapan lari ya. Yang tadinya mungkin anak-anak perang sarung, main petasan, bahkan tawuran. Itu makin kesini tuh lebih sedikit gitu. Dan saya juga melihat berita-berita lebih banyak yang apa namanya balap lari ini. Itu sangat positif karena lari kan salah satu olahraga ya. Dan ini sprint gitu. Tapi yang tadi saya bilang ada perbedaan nih antara sprint sama long run. Karena di sprint ini kita memakai anaerobik ya, sedangkan di endurance kita makanya aerobik gitu. Tapi untuk hal positif atau negatifnya lebih banyak positifnya sih menurut saya. Tapi dengan catatan tidak mengganggu, Rusuh tidak rusuh, tidak mengganggu apa namanya masyarakat. Kalau mau lari juga harus di tempat yang steril, dalam artian tidak menutup jalan umum gitu. Kan kalau kita bisa lihat juga balap motor itu kan menggunakan jalanan yang umum dan sampai menutup gitu. Nah kalau iya betul, kalau di teman-teman saya ini yang saya lihat tuh kita mainnya di sekitar pelataran stadion gitu, yang dimana bukan jalanan umum. Dan kalau malam pun sepi, jadi aman-aman aja. Bahkan kita sempat didatengin
polisi, Satpol PP gitu-gitu, kayak mereka yang penting mensupport, yang penting bilang jangan ada senjata tajam, jangan ada obat-obatan, jangan ada keributan, sama jangan ada minuman keras. Selagi hal-hal tersebut baik, positif, nggak ada yang dilarang gitu ataupun tindak kriminal, jadi aman-aman aja. Bahkan sempat nonton gitu polisinya kayak penasaran mungkin ya. Betul. Tapi setelah itu dilanjutkan kayak oh nggak apa-apa, lanjut aja karena ini bagian dari olahraga, seperti itu. Berarti polisinya juga kadang ikut lari tuh. Iya, ikut lari. Betul. Penasaran Jadi juga mungkin. ini Kang Agil, kenapa sih kan banyak kan macam-macam olahraga ya, ada sepak bola, ada lain-lain gitu. Nah, kenapa sih di bulan Ramadan ini sering banget gitu yang dipilih tuh olahraga lari gitu? Kenapa tuh kira-kira? Mungkin ini tuh dari fenomena ya. Kita bisa ngelihat terutama lari ini belakangan ini banyak banget gitu yang masyarakat tuh mau gitu untuk berlari, Kang Ucup. Nah, dari situ mungkin ya jadi terjadi Ramadan Race ini kayak gitu. Tapi itu akan ada suatu hal memandang gender gak sih, kayak ini mah khusus laki-laki aja gitu. Ini Saya cukup- lihat soalnya laki-laki aja nih yang Iya, lari yang nih. hanya mengikuti ya Jadi kayak antusiasnya cewek gitu. itu jarang, bahkan Tidak ada tidak ya? ada karena Tidak pertama ada. mungkin perempuan tuh malu untuk dipertontonkan ya, atau gimana tanggapannya? Cukup menarik nih pertanyaan dari Teh Ilaika dan Kang Ucup. Untuk gender sendiri sebetulnya nggak ada, karena itu kemarin juga sempat teman saya tuh perempuan ikut gitu. Iya, dari perempuan juga melawannya perempuan ya, terutama kalau lawannya laki-laki nggak seimbang. Dan itu cukup seru juga, kayak gitu. Dan teman-temannya juga banyak yang support. Mungkin dari Ramadan Race ini salah satu poinnya tuh melihat gitu bagaimana sih kemampuan diri kita dalam sprint. Kayak kemarin saya juga sempat nyoba dan kalah kan, karena yang saya bilang Kalah Kang Agil kemarin? kalah Oh, saya. kalah. Oh. Iya. Jadi mas. Gak apa-apa karena saya mengakui emang saya tuh dalam speed kurang gitu. Kurang, Tapi kalau betul. endurance boleh. boleh. lah. Diadu Betul, boleh. betul. Oh, berarti olahraga lari ini maksudnya ke olahraga speed ya, menggunakan kecepatan. Betul, ya? betul, menggunakan kecepatan. Oh, seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kenapa di bulan suci Ramadan ini banyak sekali fenomena-fenomena balap lari yang sering dipertontonkan. Tapi nih pertanyaan saya, kayak kegiatan kayak gini kan mungkin dipandang sudah dipandang positif ya. Apakah akan bertahan lama? Maksudnya seterusnya akan ada setiap bulan Ramadan, atau nanti ini hanya tren-tren FOMO aja gitu? Oke, menarik sekali nih Tayla. Untuk balap lari ini kemungkinan bakalan ada tiap Ramadan. Karena yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, itu juga terjadinya di bulan Ramadan. Entah kenapa setelah bulan Ramadan tuh Juga nggak ada kayak lagi. hilang aja gitu. Bener. Kayak setiap bulan Ramadan pasti ada aja. Bahkan 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan itu udah ada. Tapi kalau setelahnya, setelah bulan Ramadan, kayak kan Lebaran gitu ya, kayak after Lebaran tuh udah hilang aja gitu fenomena balap lari ini, entah mengapa. Tapi setiap tahun tuh di bulan Ramadan pasti ada, karena yang saya tahu tuh teman-teman saya gitu, dia bikin satu akun Instagram, biasanya tuh PT ataupun CV ya namanya, itu nggak tahu kenapa unik banget. Di situ tuh kayak ada pelari-pelarinya. Jadi misal dari PTA dia, Atlet ya? iya Atlet. ada atletnya, Oh, ada ada pelarinya atletnya gitu. itu? Betul, ada. Oh, ada. Oh. Teman saya tuh ada yang sampai sekarang belum terkalahkan, Kang Dias. Oh, Kang Dias. Itu dari tadi kan bilang ada dari PT atau CV ya. Iya. Nah, itu kira-kira dari PT apa itu? Itu PT Ikor Jaga Ikor. Oh, PT Ikor Jaga Iya, Ikor. itu Kang Dias. Lawannya di luar ikor berarti? Betul, di luar Ikor. Biasanya kalau di dalam Ikor tuh kita lebih ke menguji. Misal Kang Dias sama Kang Ucup, siapa yang lebih kenceng nih? Pasti Nah, Kang Dias. Iya, jadi Betul. Kang Dias yang sebagai atlet di PT Ikor Jaga Ikor kayak gitu. Tapi saya kan salah satu pengikut juga ya di balap lari ini. Karena hampir setiap malam kan di stadion ya tadi ya. Iya, betul. Nah, itu hampir ada. Jadi setiap ada kegiatan itu saya menonton gitu. ikut nonton. Tapi yang saya lihat ini kenapa sih
Kang Dias ini kayak ikonik banget gitu di PT Ikor Jaga Ikor ini. Kenapa itu kira-kira? Ciri khas. Ciri khas, karena dia punya ciri khas, betul. Apa tuh ciri khasnya? Dia memakai belangkon kan. Oh, belangkon yang di kepala itu Iya, ya? betul. Oh iya Terus iya Sifatnya iya. itu kali. Iya. Oh. Terus Kang Dias juga punya, kalau bisa kita bilang tuh eksplosif atau daya ledak. Wih, Dari daya start ledak kayak ya? akselerasi dan speednya tuh kencang gitu. Oh kenceng. Bahkan sampai sekarang dia belum terkalahkan. Betul. Tapi nih biasanya kalau ada hal positif pasti ada resikonya juga dong. Apa sih Betul. kira-kira resikonya dari balapan itu? Hal-hal negatifnya lah gitu. Suatu kegiatan pasti ada positif ada negatifnya kan. Betul. Buat negatifnya paling kalau di finish tuh kadang ada yang apa ya, beda tipis gitu kan. Nah kadang kalau ada yang, kan biasanya ada yang videoin ya, kadang kalau nggak ada yang videoin itu bisa terjadi kerusuhan karena nggak terima kayak gitu. Misal Kang Ucup sama saya balap lari terus kayak tipis, tapi saya menganggap saya menang, Kang Iya. Ucup juga menganggap Kang Ucup menang, kayak istilahnya terjadi cekcok lah. Nah itu bisa menimbulkan kerusuhan. Betul. Karena biasanya kalau kayak gini nggak cuma individu, yang tadi saya bilang ada Tim support PT ya? atau CV, iya ada tim kayak Berarti gitu. ada bagian tim-timnya ya gitu ya. Betul. Berarti Kang Agil ini pernah gitu ya mencoba balap lari ini di bulan Ramadan sekarang. Pernah, dan itu saya nyoba dan baru sekali dan itu langsung kalah Oh, kan. kalah. Boleh lah nanti coba ya teman-teman, Kang Agil nih lawan saya ya. Barangkali Boleh. saya bisa menang lawan Kang Agil nih. Tapi saya pernah dengar nih ada resiko yang lebih parah, kayak misal sebelum finish dia udah jatuh terus lukanya tuh parah, karena kan itu kan pertandingan di jalanan umum aspal lah. Itu gimana tuh cara menanggapinya? Kita kalah otomatis misalnya kalau menang dapat duit, kalah cuma dapat luka gitu. Iya. Nah, Kalau cukup jatuh menarik karena itu balik lagi ke individu ya. Dan teman saya juga sempat ada ya. Sempat ada kan, jatuh terus kayak lukanya cukup banyak karena yang tadi Taila bilang kan itu benar. Itu kita di jalanan dan kondisi jalan kan aspal ya. Itu keras. Kalau kena kulit gitu kan, kena badan langsung lecet. Itu ya mungkin memaksakan ya dari diri teman saya ini kayak wah saya harus menang gitu. Terus akhirnya nggak seimbang mungkin karena tungkainya, otot-otot di tungkai ataupun di pahanya tuh kurang kuat, tapi memaksakan untuk terus kencang, akhirnya tidak seimbang, dari pinggulnya juga mungkin ya. Terus akhirnya jatuh dan itu lukanya cukup lumayan Parah. sakit sih, dan Sakit. parah karena Pasti sakit lah. di pinggul, di sini juga baret semua, walaupun pakai jersey ya dan celana itu tetap lumayan sih kemarin lukanya. Tapi Lumayan cukup tetap sakit. bermain lagi nggak setelah mengalami luka tersebut? Untuk teman saya sendiri, Atau rest gitu? teman saya sendiri ini masih rest, dia masih rest. recovery. Oke, recovery. tetap recovery. Iya, dan fun fact buat balap lari ini kita nggak asal, Kang Teh. Jadi Apa tuh gimana tuh? yang asal? kita mematok istilahnya tuh berat badan dan tinggi badan. Jadi nggak, iya, Supaya seimbang di lawannya iya ya? betul. Berarti ibaratnya kayak ada aturan ya. Iya, Oh. aturan-aturan itu sendiri ya tadi berat badan dan tinggi badan antara atlet atau pelari ini tuh nggak jauh beda ataupun sama, dan itu dengan kesepakatan antara dua belah pihak seperti itu. Terus aturan yang lain paling di start, di start tuh kayak biasanya kalau yang satu kan ada wasit ya, Iya. yang wasit ngitung 1 2 3 1 2 3. Nah kalau yang satu lari, yang satu masih diem, dan diem itu jadi nggak sah. Tapi kalau yang satu lari, yang satu udah gerak tapi nggak lanjut lari, itu sama-sama gerak di start tuh. Udah gerak tuh Iya. gimana? Kalau itu tetap karena sama-sama udah gerak, Dihitung. udah lari aja. Oh, dihitung. Jadi walaupun yang satu gerak terus diem lagi, ya itu kesalahan dia. Kenapa dia nggak lanjut lari? Kayak gitu. Itu aja sih aturannya, Berarti- cukup simple. Iya betul. Berarti di balap lari ini kan ada aturan ya, ada wasit juga tadi ya. betul. Nah ini kan berarti ibaratnya kayak semi event gitu kan? Iya. Kayak ibarat bisa dibilang turnamen lah. Betul. Tapi di balap lari ini kan yang banyak orang lihat kayak fun-fun gitu kan, kayak cuma ya udahlah daripada gabut malam hari kan. Betul. Nah itu kira-kira ada yang diperebutkan nggak sih, kayak misalkan dari hadiah atau reward segala macam, ada nggak sih kira-kira Kang Agil? Nah,
Untuk itu sendiri kita buat teman-teman nih yang belum tahu, di kita tuh juga kita ngelihat ada event-event resmi yang diadakan biasanya tuh sama sekumpulan-sekumpulan anak gitu yang emang biasanya mengadakan event lari, terus mereka apa namanya bekerja sama ataupun meminta izin kepada kepolisian atau bahkan dari pihak kepolisian tuh kadang ada yang mengadakan gitu event resmi ini. Kayak teman saya di Bekasi tuh ada yang kemarin ikut event resmi, itu cuma 16 orang pendaftar dan dia menang dapat handphone. Dan di situ juga iya dia itu event resmi, jadi udah berizin lah sama kepolisian dan kepolisiannya juga menghadiri acara tersebut dan dia menang mendapatkan handphone, Kang Ucup. Iya, jadi selain untuk bisa dibilang hiburan ya, hiburan di kala Ramadan gitu kan, malam-malam itu juga bisa menghasilkan dari event resmi tersebut kayak gitu, Kang. Berarti tetap ada reward ya. Betul, ada. Tapi itu kan yang resmi nih. Iya. Tapi yang saya lihat kan Kang Agil kan kayak cuma sekedar apa ya, kegiatan malam gitu, kayak kepolisian juga hampir kadang nggak ada, kadang ada gitu. Itu kan ibaratnya kayak fun gitu. Nah itu kira-kira ada yang dipertaruhkan nggak tuh? Atau dari misalkan yang kalah bayar atau yang menang apa gitu? Kira-kira ada nggak tuh? Untuk itu biasanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Iya, dan gimana? itu biasanya ada dan biasanya juga ya udah aja cuma buat ngetes gitu kan. Itu tergantung kesepakatan antara yang berlari antara tim 1 dan tim A, tim 1 dan tim 2 kayak Iya, gitu. betul. Berbentuk apa tuh? Uang apakah gimana tuh? Biasanya ada yang berbentuk uang, terus biasanya juga ada yang cuma ibaratnya apa ya, kayak rokok lah gitu kan. Terus ada juga yang kalau kalah lu push up gitu juga ada. Berarti tetap ada tantangannya ya gitu? Iya, jadi menantang lah. Betul. Oh berarti kan itu kan berarti bisa mengarah ke arah negatif ya kalau misalkan ada taruhan-taruhan seperti itu. Nah kira-kira sering nggak sih kayak balap lari ini kadang yang kalah nggak terima gitu, kayak terus habis itu hampir tawuran atau segala macam gitu di situ. Nah, untuk itu sebenarnya tadi di awal sempat saya singgung ya Kang, yang betul. tadi kalau nggak ada yang memvideokan terus kayak tipis gitu hasilnya Iya. ataupun sebenarnya sama, tapi akhirnya ada salah satu pihak yang nggak terima karena mungkin di satu sisi dia ngelihatnya pelari saya nih, Iya. atlet saya nih yang finish duluan, tapi di tim yang lain juga melihat kalau atlet dia yang finish duluan gitu kan. Jadi mungkin di situ bisa terjadi cekcok. Nah, untuk mengatasinya ya sebenarnya yang tadi saya bilang harus ada yang standby untuk memvideokan di Untuk finish. bukti ya, untuk Iya, jadi Ibaratnya kalau di sepak bola VR ya. iya, Oh, VAR dia. itu. VAR. Betul. Jadi kalau nggak ada video atau VAR ini ya Betul. bisa adu mulut dan bisa terjadi keributan. Betul. Tapi biasanya kalau kayak gitu sih ada yang videokan ya karena Iya. buat konten juga kan di Instagram Iya, kayak buat diupload rame. ya. Iya, betul. Diupload kayak gitu. Berarti itu banyak konten-konten juga ya? Wah, banyak banget Kang. Banyak banget. Banyak banget. Betul. Menarik banget ya Menarik dari berarti. Fun Race ini. Berarti teman-teman yang belum tahu nih tentang fenomena balap lari di bulan Ramadan, ini sebenarnya lebih banyak hal positifnya ya sebenarnya daripada negatif. Cuma adalah sedikit yang menimbulkan rasa-rasa negatif gitu, kayak taruhan segala macam kan, takut yang nggak kalah nggak terima terus ribut segala macam kan. Nah itu kenapa sih Kang Agil? Ini kan yang saya rasakan karena saya juga salah satu pengikut gitu di balap lari ini. Yang saya rasakan itu kalau misalkan setelah Ramadan nih, itu rasanya kayak beda gitu antusiasnya ketika ada balap lari lagi nih. Kenapa itu kira-kira tuh? Iya sih, juga agak bingung ya. Aneh kan? Iya, Nah, setelah itu lebaran betul. tuh kayak bener-bener hilang gitu. Iya, kayak vibes-nya hilang gitu. Vibes-nya hilang, Kenapa tuh? iya nggak tahu kenapa. Aneh aja. Iya. Kang. Padahal seru ya. Iya, padahal seru nih. Jadi nggak hanya di bulan Kenapa Ramadan. kenapa harus di Ramadan aja? Nah, kenapa itu, Kenapa harus di Ramadan itu aja? salah satu yang belum kita temukan dan Kang Adel juga belum tahu Iya. nih teman-teman. Barangkali teman-teman yang tahu nih boleh nih kasih tahu ke kita, belum tahu gitu. Jadi kenapa balap lari ini hanya dilakukan di bulan Ramadan, teman-teman? Yang belum tahu dan kita juga belum tahu, yang tahu silakan Kasih komen di bawah sini, teman-teman. Betul. Jadi Mungkin cukup ya
sudah banyak kita mencari tahu tentang fundraise tadi. Fundraise ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu fundraise, nanti kita di bulan Ramadan masih ada nggak nih Kang Agil? Apa tuh? Balap lari ini. Balap lari intinya sampai lebaran. Sampai Lebaran. Sampai lebaran pasti ada. Karena gini Kang, kita kan di Karawang ya. Betul. Dan tadi saya bilang teman saya di Bekasi. Itu di Jakarta, di Depok, Tangerang, bahkan luar Jawa pun ada. Ada Kang. itu. Dan itu cuma bulan Ramadan, entah kenapa. Berarti masih ada nih ya. Sekarang kan Masih. hari Jumat, Lebaran hari Jumat ya. Masih ada 1 minggu teman-teman. Silakan yang masih penasaran dengan balap lari ini bisa saksikan di mana? Langsung kalau di Karawang kita biasa mainnya di Siper. Di Siper, di stadion. Betul. Nah, tapi kalau yang nggak mau nonton langsung gitu kayak nggak mau keluar malam, banyak banget teman-teman yang live di TikTok, live di Instagram juga. Iya, banyak banget itu Udah teman-teman kita yang mendukung live. ya di sosial media tuh udah Iya, terbuka gitu. dan itu rame gitu yang nonton bisa sampai ribuan. Berarti ini Kang Agil, sebelum kita tutup ya podcast kita kali ini, saya ingin satu pertanyaan lagi deh, boleh nggak tuh? Boleh. Kan Kang Agil kan udah masuk ke PT Ikor Jaga Ikor ya tadi ya? Iya. Nah itu PT Jaga Ikor Jaga Ikor ini di tahun depan ini apakah ada lagi atau hanya di tahun sekarang itu? Wah, buat PT Ikor Jaga Ikor ini sendiri pasti tahun depan bakalan ada lagi. Ada Kita lagi? bakalan ada terus regenerasi. Terus juga atletnya bakal bertambah lah. Lebih banyak ya? Lebih banyak dan lebih kencang-kencang Betul. nih Kang Ucup nih. Tapi yang saya tahu nih Kang Agil, di PT Jaga Ikor ini lebih dominan yang cowok gitu. Iya. Bahkan yang cewek aja baru 1 kan. Nah tadi yang sempat disinggung sama Teh Ilaika, kesetaraan gender ya. Nah saya sih berharapnya di tahun depan ini Banyak perempuan. lebih banyak perempuan. Jadi nggak didominasi sama yang laki-laki gitu Kang Agil. Kalau saran dari saya nih buat PT Jaga Ikor, jadi kategorinya ada yang cewek, ada yang cowok gitu. Oke. Makasih banyak Kang Ucup buat masukannya. Betul. Dan untuk PT Ikor Jaga Ikor ini sendiri sebenarnya banyak banget atlet ceweknya juga. Banyak. Tapi susah cari lawannya Kang. Oh, berarti mungkin pada faktor jadi faktor luar juga yang berpengaruh ya. Karena Betul. kita Takut. lumayan, oh ya fun fact lagi lumayan sulit buat nyari musuh, terutama buat kayak Kang Dias tuh. Oh, kenapa tuh Kang Dias? Karena udah menang terus gitu, jadi musuh kayak wah lawannya ini yang belangkon gitu. Jadi agak minder mungkin ya, susah lagi untuk mencari lawannya Kang, kayak gitu. Tapi ya menurut saya kalau misalnya bahas gender, kenapa perempuan nih jarang sekali ngikutin fundraise ini? Karena khawatir takut jatuh, ledes mulu badannya, luka gitu. Luka ya, Bahasanya ledes ya. Betul. Iya. Betul. Betul Kang, karena Sayang banget gitu sebagai perempuan yang harusnya menjaga diri malah tiba-tiba luka gara-gara pertandingan mungkin kayak gitu. karena di aspal juga. Terus Iya. oh iya, kita tuh nggak ada yang pakai sepatu teman-teman. Ngeker, itu kan? nggak pakai Ngeker. apa-apa tuh? Nggak pakai apa-apa. Bahkan nggak pakai baju ya? Kadang. Itu laki-laki Itu kan? laki-laki Kang. Betul. Iya, yang perempuan mah kagak dong. Kagak. Karena saya juga kemarin kan sempat nyoba sekali itu kulit kaki saya tuh langsung telapak kaki Melepuh saya ya? bukan melepuh. Apa tuh? Langsung sobek-sobek. Oh iya. Iya. Coba boleh Sekali, lihat, Kang Agil. sekali Yang sobek lari mana doang tuh? Kang. Ini Kang tuh. Oh, wah iya ini kukunya sampai pecah-pecah teman-teman. Udah tua kayaknya tuh. Iya. Aduh. Jadi Kang Agil udahlah nggak usah ikut-ikutan. Iya aja kita lah. long run aja lah, long run aja lah. Lebih aman Betul, itu lebih ya. aman itu. Untuk perempuan juga mungkin bisa long run aja saran. Iya, kalau pakai Betul. sepatu juga Menjaga kan. diri ya. Oke baik, mungkin terima kasih nih sebelumnya kepada narasumber kita Kang Agil. Terima kasih banyak udah sharing tentang materi kita hari ini di pembahasan. Balap lari di bulan Ramadan. Oke. Semoga fenomena yang kita bahas ini bisa diarahkan menjadi kegiatan olahraga yang positif tentunya Amin, teman-teman. amin. Dan semoga aman gitu bagi seluruh pihak, tidak Betul. mengganggu masyarakat dan lain-lainnya. Betul. Terima Jadi, kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengar podcast kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe Sampai jumpa di podcast berikutnya. berikutnya. Selamat datang teman-teman di tim podcast kami. Kita di sini memiliki banyak kru dan tim. Yang pertama dari Saya Kansa Akila sebagai tim kreatif. saya Muhammad Subradi sebagai narasumber. Narasumber lagi. Salah.
Bos, teman-teman. Bos. Lanjut. Saya Agil sebagai narasumber. Nah, ini betul narasumbernya. Maksud saya ini. Selanjutnya. Saya Jural Firdaus sebagai editor. Wih, Editor berkelas. selanjutnya. Saya Ila Ikal Kuratua ini, saya sebagai host. Hotspot dia. Hotspot. Host dong. Lanjut. Saya Virginia Labaki sebagai tim kreatif. Jadi itulah teman-teman tim dari podcast kami. Semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.